Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat, antusias, dan terus semangat. Beberapa saat lalu saya pernah membuat sebuah video dengan topik di dalam kehidupan kita yang paling penting bukanlah kompetisi tetapi kontribusi. Dan saya mengalami begitu banyak teman-teman, orang-orang yang berkontribusi terhadap eksistensi pengembangan channel YouTube yang sedang saya buat ini. Ada teman yang membantu mengajari saya mengedit video. Ada teman yang mengajari saya merekam. Ada teman yang merekomendasi beberapa alat yang bagus walaupun belum terbeli. Dan ada orang yang memberikan kepada saya baju untuk saya pakai kali ini. Luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan itu. Saya berdoa semoga mereka mendapatkan hal terbaik karena kontribusinya terhadap pewartaan melalui channel ini. Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjumpai ada seseorang dan mungkin Anda menemukan atau Anda mempunyai teman yang mempunyai kecenderungan tiga hal. Mengeluh, protes, kritik. Mengeluh, protes, kritik. Yang dikeluhkan, yang diprotes, yang dikritik adalah pimpinan. Dia seolah-olah menjadi orang yang paling tahu. Dan ketika dia datang, sebelum bicara kita sudah tahu apa yang bakal dia katakan. Dan yang berbahaya, itu kan pengaruh negatif. Tetapi orang tersebut tidak menyadari kalau dirinya itu memberikan pengaruh negatif. Dia tidak menyadari akan hal itu. Nah, bagaimana agar orang seperti itu kita bantu supaya terbebas dari kecenderungan mengeluh, mengkritik, dan memprotes? Tunggu jawabannya pada sharing kali ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, baiklah jika saudara like video ini, menulis komentar pada kolom komen, dan mensubscribe serta men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Nah, saudara, orang yang mempunyai kecenderungan mengkritik, mengeluh, protes, dan dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya menularkan pengaruh negatif di dalam dunia psikologi. Bagi Anda yang belajar psikologi pasti tahu, ini adalah disebut efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger. Dia benar-benar tidak tahu kalau dirinya itu memberikan pengaruh negatif. Atau di dalam dunia filsafat dikatakan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu, tetapi dia itu sok tahu. Nah, ini berbahaya lagi. Dan yang lebih berbahaya, saudara, ketika orang seperti ini lalu diangkat menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dan biasanya pemimpin yang mengangkat orang seperti ini menjadi pemimpin berpikiran, ya semoga saja dengan dia diangkat jadi pemimpin, dia nggak akan mengkritik, dia nggak akan memprotes, dan dia tidak akan mengeluh. Biasanya itu. Tetapi apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah kemerosotan dari lembaga itu, saudara. Nah, pertanyaannya adalah saat ini, bagaimana supaya kita bisa membantu orang seperti itu tidak menjadi pemimpin? Tentu bagi Anda yang mempunyai potensi, mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian, mempunyai kualitas, harus berani bicara, harus berani mengutarakan pendapat, harus berani berargumentasi. Kalau Anda diam, maka pemimpin yang diangkat, pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berani protes, suka mengkritik, dan suka mengeluh. Yang kedua, yang menjadi inti pokok dari sharing saya adalah bagaimana agar orang yang demikian bisa sembuh, bisa terbebas dari kecenderungan mengkritik, mengeluh, dan protes. Saya mendapatkan dalam refleksi saya ada 4 hal. Yang pertama, berikan kepada orang tersebut buku supaya dibaca. Tentu buku ini yang isinya sesuai dengan apa yang dia butuhkan, yaitu apa? Kecenderungan mengkritik, mengeluh, protes itu tidak ada gunanya. Mengapa buku, saudara? Kok dia tidak kita panggil lalu kita beritahu? Kalau kita beritahu, dia pasti akan lebih banyak argumentasi. Tapi kalau kita beri buku,
buku itu mengkritik dirinya dan dia nggak akan marah kepada buku itu. Masa buku itu akan dia banting? Kan nggak mungkin. Lalu dari membaca buku, kita minta dia menceritakan isinya. Orang seperti ini suka bercerita, menceritakan isinya, dan kita minta untuk menuliskan, karena dengan menuliskan dan menceritakan dia akan lebih memahami lagi apa yang dia baca, dan insya Allah akan ada perubahan dalam dirinya. Dan yang kedua yang banyak dilakukan oleh para orang-orang bijak dan orang sukses adalah refleksi. Refleksi itu adalah menulis apa yang dia rasakan, apa yang dialami, kekurangan dan kelebihannya, dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu adalah pelatihan. Di dalam setiap organisasi, lembaga pasti ada yang namanya pengembangan human resource. Sumber daya manusia itu dikembangkan melalui berbagai macam pelatihan. Saat ini banyak sekali tersedia pelatihan. Dan yang keempat, saudara, belajarlah. Ajaklah orang itu belajar untuk menjadi taat, untuk tidak mengeluh. Taat, tidak mengeluh, belajarlah. Karena setiap orang pasti bisa belajar untuk taat. Itu saudara 4 hal yang bisa saya sharingkan bagaimana agar seseorang yang biasanya mempunyai kecenderungan mengeluh, mengkritik, dan protes bisa terbebas dari hal itu. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sukses.